Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Mathstree. Nah, sebelum itu saya menjelaskan sedikit tentang aplikasi Mathstree. Aplikasi Mathstree ini merupakan salah satu software untuk menganalisis kuantitatif dari data XRD. Aplikasi ini dibuat untuk mengidentifikasi fasa data di fraksi sampel dengan database yang sudah tersedia pada aplikasi Mathstree ini. Nah, aplikasi Mathstree seperti ini. Nah, mari kita langsung eksekusi saja bagaimana cara menggunakan aplikasi Mathstree ini. Aplikasi Mathstree ini bisa kalian download dengan Google. Ada yang trial, ada juga yang original. Yang saya gunakan ini aplikasi Mathstree yang trial. Ini adalah tampilan dari aplikasi Mathstree. Ya, sekarang ini memasuki tampilan awal. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mathstree. Ketika sudah sampai pada tampilan awal, kita tinggal memasukkan data yang ingin kita analisis. Caranya, bisa klik lembar putih sebelah kiri, ujung sebelah kiri ini, atau kita bisa langsung menggunakan keyboard dengan memilih Ctrl O. Kita klik New untuk membuka data yang ingin kita analisis. Nah, data yang bisa dianalisis menggunakan Mathstree ini merupakan data-data XRD dalam bentuk format filenya, yaitu di sini ada JCP, RD, UDF, XRDML, dan juga XY. Nah, di sini saya menggunakan data dalam format file XRDML. Setelah kita memilih data yang ingin kita analisis, nah sebelum itu saya akan menjelaskan kalau data yang saya analisis ini merupakan data hasil XRD dari CaCO3 pada suhu 700 derajat Celcius. Nah, kita memilih XRDML, kemudian kita mengklik Open. Nah, otomatis akan muncul grafik. Grafik ini merupakan grafik hasil analisis XRD. Di bawah sini kita bisa melihat kalau terjadi proses running. Proses running ini adalah proses untuk membaca data atau membaca senyawa-senyawa yang terdapat di dalam grafik tersebut. Dan senyawa-senyawa tersebut akan ditampilkan di sini. Ini adalah tampilan atau senyawa-senyawa yang terbaca dari grafik tersebut. Ada senyawa CaCO3, Ba3O6Te, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mendeteksi selain kalau misalnya ada senyawa-senyawa yang ingin langsung kita deteksi, kita bisa menggunakan tabel periodik yang ada di bagian sebelah kanan. Nah, tabel periodik ini kita bisa memilih unsur-unsur yang terdapat dari senyawa yang membentuk senyawa tersebut, dan kita langsung bisa menentukan senyawa-senyawa tersebut apakah ada atau tidak pada grafik ini. Nah, sebelumnya hasil analisis saya ini sudah dilakukan analisis pada Laboratorium Mineral dan Material Maju Universitas Negeri Malang, dan ini adalah datanya. Data
CaCO3 kalsinasi suhu 700 derajat Celcius. Dari data tersebut, sudah dapat dilihat bentuk grafiknya seperti ini. Kita tinggal mencocokkan dengan data yang dianalisis pada aplikasi Mathstream. Secara garis besar, pik-pik yang terbentuk dari kedua grafik tersebut adalah sama. Selanjutnya, kita bisa mencocokkan komponen senyawa yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, pada hasil analisis dari Universitas Negeri Malang, komponen senyawanya ada 2, kalsit dengan rumus kimianya CaCO3 sebanyak 79% dan portlandite dengan rumus kimia CaOH 2 kali sebanyak 21%. Untuk itu, kita langsung saja ke aplikasi Maths untuk memilih senyawa-senyawa sesuai dengan hasil analisis dari Universitas Negeri Malang. Nah, tadi kita melihat bahwa dari hasil analisis tersebut ada senyawa CaCO3. Kita bisa menggunakan tabel periodik di samping sebelah kanan. Senyawa CaCO3 terdiri dari unsur Ca. Kita bisa langsung memilih unsur-unsurnya. Ca, C, dan juga O. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa pada bagian bawah hasil yang terbaca bahwa terdapat CaCO3 dalam fasa kalsit. CaCO3 dalam fasa kalsit. Di sini kita memilih yang bagian paling atas karena bagian paling atas merupakan senyawa dengan presentasi tertinggi, presentasi CaCO3 yang tertinggi. Nah, setelah kita memilih bagian paling atas, kita langsung bisa mengklik kanan, kemudian pilih Select as Matching. Ini bisa kita gunakan untuk memasukkan data tersebut ke dalam data grafik. Setelah kita klik kanan, kita menunggu untuk running, dan langsung terbaca. Dan langsung terbaca, ini bisa dilihat kalsit sebanyak 100%. Kenapa kalsit sebanyak 100%? Hal tersebut disebabkan karena kita hanya memilih satu senyawa saja, yaitu kalsit sebanyak 100%. Nah, apabila kita memilih lebih dari satu senyawa, maka senyawa-senyawa tersebut akan membagi presentasinya sesuai dengan hasil analisis yang ada pada Maths ini. Nah, selanjutnya, untuk kita menganalisis senyawa yang berikut, yang kedua, yaitu portlandite atau CaOH 2 kali, kita memilih reset untuk menghapus data yang sebelumnya. Kemudian kita bisa menentukan unsur-unsur yang terdapat dari CaOH 2 kali, yaitu unsur Ca, O, dan juga H. Ya, setelah itu kita bisa langsung melihat bahwa di sini juga terdapat CaOH 2 kali. Namun, yang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya dari Universitas Negeri Malang, komponen senyawanya yaitu portlandite. Jadi, kita memilih dalam fasa portlandite dengan CaH2O2. CaH2O2 itu sama dengan CaOH 2 kali. Kalau misalnya 2 yang di luar dikalikan ke dalam, maka unsur H memiliki
2 atom, O2 atom, dan Ca1. Nah, setelah itu kita melakukan seperti yang tadi, kita klik kanan, kita pilih select as matching, kemudian langsung terbaca pada grafik bahwa terdapat 2 senyawa, kalsi 75,1% dan juga portlandite sebanyak 24,9%. Mari kita cocokkan dengan hasil analisis dari UNM. Di sini kalsi sebanyak 79% dan juga portlandite sebanyak 21%. Atau presentasi dari kalsit lebih banyak daripada presentasi portlandite. Perbedaan presentasi ini tidak mempengaruhi karena tidak terlalu mempengaruhi karena database yang digunakan pada hasil dari Universitas Negeri Malang itu sedikit berbeda dari database yang ada pada aplikasi Maths. Nah, selain itu juga senyawa-senyawa yang terbentuk kalsit dan portlandite ini terbagi dalam beberapa data, sehingga kita bisa saja kita menentukan presentasinya sama seperti hasil dari Universitas Negeri Malang. Dengan cara kita memilih lagi senyawa yang sama dan kita memasukkannya. Namun di sini saya hanya memilih 2 karena menurut saya hasil ini sudah cukup mewakili hasil dari Universitas Negeri Malang. Nah, selanjutnya kita bisa merubah hasil grafik tersebut sesuai keinginan kita dengan cara kita mengklik kanan, kemudian kita bisa menghilangkan apa yang ingin kita hilangkan. Kalau misalnya kita ingin menghilangkan grid atau garis-garis pada latar dari gambar tersebut, kita tinggal menonaktifkan grid tersebut. Ya, hasilnya berwarna putih. Kita mengklik kanan, kita menghilangkan calculate profile. Ataupun kita ingin menghilangkan legend, tapi legend itu tidak bisa dihilangkan karena dia untuk membaca data dari hasil analisis tersebut. Nah, oke, baik, setelah kita mendapatkan hasil grafik XRD serta presentasinya dan kita ingin menyimpan grafik tersebut, maka caranya seperti ini. Kita bisa memilih file, menu file, kemudian kita memilih export dan juga pattern grafik. Di sini kita hanya akan menyimpan grafiknya saja. Saya menyimpannya, kemudian kita bisa memilih folder yang dimana kita ingin menyimpan grafik tersebut. Di sini saya memilih pada folder picture. Kita memilih nama file. Saya memilihnya yaitu hasil XRD 700 dengan tipe atau format file yang ingin saya simpan dalam bentuk JPEG. Kemudian kita klik save, dan di sini akan ada box atau kotak dialog di mana ada penjelasan tentang panjang dan juga lebar dari grafik tersebut dan juga kualitasnya. Nah, ini merupakan standar daripada ukuran grafik tersebut. Nah, kemudian kita memilih oke. Ya, secara otomatis grafik tersebut sudah tersimpan. Nah, kita bisa mengeceknya, hasilnya ya ini hasil XRD 700 yang tadi kita simpan. Hasilnya sama seperti pada Maths tersebut. Nah, jika kita ingin menyimpan dalam bentuk project untuk data ini, kita bisa menyimpannya dengan cara klik menu file, kemudian memilih save atau save as. Nah, file ini kita tinggal memilih save atau Ctrl S.
maka sudah tersimpan dalam bentuk project match hasil XRD 700. Namanya ada di sini. Kita bisa mengeceknya. Ya, sudah ada hasil XRD 700. Sekian penjelasan saya mengenai penggunaan aplikasi Maths untuk menganalisis data XRD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.